Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Rasmaulia dari kelas AK202. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Ekonomi Makro Tiongkok tahun 2023 atau 2024. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tingkat inflasi, kurs, dan neraca perdagangan negara Tiongkok tahun 2024. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan kondisi atau outlook perekonomian Tiongkok sepanjang tahun 2024. Tingkat inflasi tahun 2024. IHK atau Indeks Harga Konsumen merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau yang disebut inflasi atau tingkat penurunan yang disebut deflasi dari barang dan jasa. Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas statistik nasional di Tiongkok melaporkan bahwa inflasi di Cina atau Tiongkok pada tahun 2024 yang diukur dengan indeks harga konsumen naik 0,2% secara tahunan. Sementara itu, indeks harga produsen turun 2,2% untuk keseluruhan tahun 2024. Pada bulan Desember tahun 2024, IHK naik 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya dan PPI turun 2,3% secara tahunan. Baik, terlampir di sini adalah statistik konsumen harga dari bulan Desember. IHK dari tahun ke tahun, perubahan harga dari tahun ke tahun untuk berbagai kategori. Pada bulan Desember, harga makanan, tembakau, dan minuman keras stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara kategori makanan, harga buah segar turun 3,0% yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,06 poin persentase. Harga biji-bijian turun 1,3% yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,02 poin persentase. Harga daging ternak naik 1,7% yang mempengaruhi peningkatan IHK sekitar 0,05 poin persentase. Di antara harga daging babi naik 12,5% yang mempengaruhi peningkatan IHK sekitar 0,15 poin persentase. Harga produk akuatik naik 1,0% yang mempengaruhi peningkatan IHK sekitar 0,02 poin persentase. Dan harga sayuran segar naik 0,5% yang mempengaruhi peningkatan IHK sekitar 0,01 poin persentase. Harga untuk 7 kategori utama lainnya naik 5 kali dan turun 2 kali secara tahunan. Di antaranya harga barang dan jasa lain-lain serta sandang masing-masing naik 4,9 dan 1,2%. Harga pendidikan, budaya, dan rekreasi serta layanan kesehatan dan medis naik 0,9%. Harga tempat tinggal naik 0,1% dan harga transportasi dan telekomunikasi serta fasilitas, barang, dan jasa rumah tangga turun masing-masing 2,2 dan 0,7%. Perubahan harga IHK Tiongkok naik 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan harga secara umum. Penurunan harga bulanan untuk kategori yang berbeda. Pada bulan Desember, harga makanan, tembakau, dan minuman keras turun 0,3% secara bulanan, yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,09 poin persentase. Di antara kategori makanan, harga sayuran segar turun 2,4%, yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,05 poin persentase. Harga daging ternak turun 1,3% yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,04 poin persentase. Di antara harga daging babi turun 2,1% yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,03 poin persentase. Dan harga buah segar turun 1,0% yang mempengaruhi penurunan IHK sekitar 0,02 poin persentase. Harga untuk 7 kategori utama lainnya naik 4 kali, stagnan 2 kali, dan turun secara bulanan. Di antaranya harga untuk fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, serta transportasi dan telekomunikasi naik sebesar 0,3%. Harga untuk sandang dan papan masing-masing naik 0,2 dan 0,1%. Harga untuk pendidikan, budaya, dan rekreasi serta barang dan jasa lain-lain tetap stabil dan harga untuk layanan kesehatan dan medis turun 0,1%. Pada bulan Desember tahun 2024, IHK naik 0,1% dibandingkan Desember tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit kenaikan harga pada akhir tahun 2024. Meskipun ada peningkatan inflasi secara umum, pertumbuhan
pertumbuhan IHK Tiongkok pada tahun 2024 relatif moderat dan berada di bawah target inflasi tahunan yang ditetapkan pemerintah Tiongkok, yaitu sebesar 3%. Di sini terdapat statistik dari portal lain, yaitu portal Statista, portal data yang portal data dan statistik daring yang menyediakan informasi tentang berbagai topik dan industri. Riwayat nilai tukar yuan Tiongkok ke dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2024. Dikutip dari portal Exchange Rates, nilai tukar Chinese Yuan atau USD turun sebesar minus 3% di tahun 2024. Dengan kata lain, nilai tukar yuan Tiongkok menurun dibandingkan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasan detailnya. Kurs Chinese Yuan terhadap USD itu melemah. Sekarang lebih banyak yuan dibutuhkan untuk membeli satu USD dibandingkan tahun sebelumnya. Contoh, jika tahun 2023 kurs satu USD adalah 7,00 Chinese Yuan, maka tahun 2024 menjadi sekitar 7,21 Chinese Yuan. Kenaikan 3% atau pelemahan Yuan minus 3%. Oleh karena itu, nilai tukar Yuan menurun, artinya Yuan melemah terhadap dolar atau dolar menguat terhadap yuan. Yuan melemah berarti daya beli yuan terhadap dolar menurun. Jika sebelumnya butuh 7 yuan untuk membeli 1 dolar, sekarang butuh lebih dari itu, misalnya 7,21 yuan. PDB Tiongkok tahun 2024. Menurut estimasi awal, produk domestik bruto atau PDB tahun 2024 adalah 134.908,4 miliar yuan, naik 5,0% dibandingkan tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ini memenuhi target pemerintah untuk tahun tersebut, sedangkan pendapatan nasional bruto atau PNB pada tahun 2024 adalah 133.967,2 miliar yuan, naik sekitar 51% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut terlampir data statistiknya. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2024. Neraca pembayaran Tiongkok tahun 2024, IMF 1996 mendefinisikan neraca pembayaran atau Balance of Payment BOP sebagai laporan statistik yang berikan secara sistematis selama periode waktu tertentu transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lainnya. Menurut portal berita State Administration of Foreign Exchange, yaitu badan administratif di bawah Dewan Negara Tiongkok yang bertanggung jawab atas penyusunan peraturan dan regulasi pasar valuta asing, serta pengelolaan cadangan devisa negara dijelaskan pada kuartal pertama tahun 2024, neraca berjalan Tiongkok mencatat surplus sebesar 281,4 miliar Chinese Yuan. Sementara neraca modal dan finansial mencatat defisit sebesar 535,0 miliar Chinese Yuan. Neraca finansial tidak termasuk aset cadangan devisa mencatat defisit sebesar 223,1 miliar Chinese Yuan, sementara aset cadangan devisa meningkat sebesar 311,8 miliar Chinese Yuan. Neraca perdagangan atau kondisi ekspor dan kondisi impor Tiongkok tahun 2024. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai total ekspor dan nilai total impor suatu negara dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, neraca perdagangan menunjukkan apakah suatu negara lebih banyak menjual, mengekspor barang dan jasa ke negara lain atau lebih banyak membeli, mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Total nilai impor dan ekspor barang pada tahun 2024, Tiongkok mencatat sebesar mencapai 43.846,8 miliar yuan, naik 5,0% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dari total ini, nilai barang yang diekspor adalah sebesar 25.454,5 miliar yuan, naik 7,1%, sedangkan nilai barang yang diimpor adalah 18.392,3 miliar yuan, naik 2,3%, yaitu surplus perdagangan barang mencapai 7.062,3 miliar yuan. Baik, dari PPT yang saya sudah presentasikan, berikut adalah kesimpulan kondisi makroekonomi negara Tiongkok tahun 2024. Pada akhir tahun 2024, cadangan devisa Tiongkok mencapai 3.202,4 miliar dolar AS, turun 35,6 miliar dolar AS dibandingkan akhir tahun 2023. Nilai tukar rata-rata tahun ini adalah 7.117 Chinese Yuan
Per 1 dolar AS terdepresiasi 1,1% dibandingkan tahun 2023. RMB dan Chinese Yuan adalah sama ya, itu adalah mata uang negara Tiongkok. Ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan PDB mencapai 134.904 miliar RMB atau Chinese Yuan tumbuh 5,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dalam bentuk miliar ya guys. Tingkat inflasi yang sangat rendah dapat membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa serta memberikan ruang bagi bank sentral untuk memenuhi suku bunga guna mendorong perekonomian negara. Berikut adalah daftar pustaka. Baik, segitu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.